Pak Jatmiko akan doakan, Pak Anton akan doakan. Amin. 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 Oke. Pak Anton, ini kan kebutuhan masyarakat yang dijawab oleh pemerintah. Memang target penting, tapi bagaimana caranya agar itu bukan soal statistik saja. Menjawab kebutuhan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah. Ada tips solusi yang bisa Anda sampaikan kepada pemerintah yang nanti akan diawasi oleh Pak Jatmiko? Iya, terima kasih. Memang saya pikir kita semua sepakat lah ya bahwa kebutuhan perumahan itu sangat penting dan sangat dibutuhkan karena kita juga tahu bahwa segala sesuatu berasal dari rumah kan, pembentukan karakter keluarga, dan kalau kita berbicara lebih jauh lagi pembentukan karakter bangsa mungkin memang di rumah itulah gitu kan. Jadi kalau misalnya kita punya sektor perumahan yang bagus, saya yakin negaranya juga bagus. Kita ambil contoh Singapura lah. Mereka berhasil dengan program perumahan mereka dan kita tahu sendiri gimana SDM dan ekonomi mereka seperti itu. Nah jadi kalau terkait tadi yang ditanyakan itu ya seperti yang saya bilang sebelumnya gitu. Dari saya sih sebenarnya simpel aja gitu. Asal dibuat perencanaan yang realistis. Karena memang program perumahan ini bukan hanya sekedar membangun bangunan ya, tapi banyak sekali aspek-aspek yang di dalam, dan kita sih bersyukur ya bahwa ketika pemerintah mengambil keputusan untuk memisahkan Dirjen Perumahan menjadi satu kementerian khusus, karena waktu di PUPR itu kan itu sangat teknis gitu. Sementara perumahan itu sebenarnya nggak hanya bisa dilihat dari aspek teknis. Membangun perumahan itu adalah membangun komunitas, membangun karakter dan sebagainya kalau kita mau berbicara lebih lanjut, sehingga ketika membangun perumahan itu banyak hal atau perencanaan itu banyak hal yang diperlukan, yang harus diperhitungkan, bukan hanya target-target angka semata gitu ya. Dan kita juga tahu Mas Doni bahwa di pemerintahan sebelumnya kalau kita berbicara tadi mengenai peresmian rumah yang sensasional tadi itu, kita juga tahu bagaimana dulu Jokowi di awal pemerintahannya sama membuat acara peresmian rumah, tapi berapa tahun kemudian sampai tahun lalu kan kita tahu juga perumahan proyek subsidi, contohnya di Villa Kencana Cikarang nggak ditempatin, rusak malah ya. Jadi semak belukar, nggak ada yang nempatin di situ. Nah, tapi saya yakin sih kalau tempatnya Mas Mas Wahyudin Wahyudin ini kayaknya beda karena pengembangnya kita tahu reputasinya bagus. Dalam arti gini, pembangunan perumahan itu mesti pikirin aksesnya, fasilitasnya, infrastrukturnya, banjir apa enggak. Karena kalau udah banjir, orang nggak mau tinggal di situ. Kalau misalnya kendaraan umum jauh, orang juga mungkin malas karena biaya jadi tinggi buat ongkos. Jadi hal-hal seperti itu harus dipikirkan gitu. Jangan nanti bikin perumahan-perumahan subsidi yang jauh-jauh tuh di dalam-dalam, sehingga ya kalau dibangun sih bagus kelihatannya, tapi nggak ada yang mau nempatin gitu. Ada manfaatnya Pak buat syuting uka-uka. mungkin itu bisa juga. Jadi menurut saya sih begitu, Mas Tony. Jadi aspek terkait dalam perencanaan program perumahan ini sangat integral, sangat banyak lah. Dan itu saya pikir yang harus diperhatikan oleh pemerintah supaya nggak hanya target-target angka teknis dan sebagainya. Dan itu juga menyangkut banyak hal, menyangkut financing, ya kan, menyangkut perencanaan kota gitu kan, karena itu harus jadi bagian integral dari perencanaan kota juga. Kalau enggak, kalau misalnya itu dibangun tanpa mempertimbangkan arahan kota nanti seperti apa, saya pikir juga akan jadi masalah. Masalahnya mungkin kayak kota-kota sekarang ini kan, orang kerja di tengah kota, semua perumahan di pinggir, sehingga yang terjadi adalah komuter, biaya tinggi untuk transportasi, polusi dan sebagainya yang enggak, ujung-ujungnya juga nggak sehat gitu kan. Nah itu semua harus dipikirin, jadi memang bukan pekerjaan mudah. Karena rumah ini bukan sekedar bangunan, itu adalah membangun peradaban sebenarnya kan di masa depan. Sebentar, Pak Anton, tadi kan Mas Wahyudin ceritakan soal proses dia pengajuan KPR itu ternyata mudah. Cuma saya nggak tahu, dari pandangan Anda, ini kan flat nih, 20 tahun ya cicilannya. Itu bisa nggak kemungkinan tiba-tiba di tengah jalan akan floating atau berubah? Kalau yang saya tahu sih kemungkinannya kecil lah, karena kita juga tahu zaman dulu Perumnas juga membuat skema yang sama dan itu yakin itu nggak seperti jadi karena kan sudah diperhitungkan. Justru yang harus menjadi pertimbangan pembeli adalah kalau dia ngikutin sampai 20 tahun ya quote on quote saya bilang rugi buat pembeli. Karena kalau 20 tahun dikalikan cicilan itu sebelumnya udah berapa kali biaya aslinya gitu. Jadi
ya saya yakin lah Mas Wahyudin kalau misalnya nanti ekonominya udah bagus gitu ya, Iya. mungkin di tahun ke-10, jangan-jangan mungkin di tahun ke-7 dia Lunasin bisa aja. lunasin di apa bisa di nggak perlu sampai 20 tahun. Iya. Karena- Amin. Nah, jadi hal seperti itu memang sering terjadi, Iya. baik itu di perumahan subsidi, perumahan apa menengah ke bawah, bahkan juga perumahan menengah ke atas. Ada penalti nggak sih kalau rumah subsidi? Nah, kalau di pasar komersial bank yang bank komersial itu biasa kena penalti. Kalau ini Tapi nggak? kalau ini harusnya sih jangan dong, kasihan. Jadi asal dihitung aja gitu, maksudnya sisa cicilannya berapa, lalu bunga yang sewajarnya berapa ya. Harusnya sih begitu ya pemerintah ya. Jadi nggak ngambil untung gitu. Itu yang nggak disukai bank. Pak, regulasi Pak, ini harus dikawal ini. Apa yang perlu direvisi, dirubah atau gimana masukannya? Jadi tadi yang pertama yang masalah banyak yang kosong ya di tempat-tempat tertentu. Memang waktu itu ya, itu mungkin juga yang beli rumah bukan seperti Pak Wahyudin ini, hanya orang disuruh kan seperti itu. Bisa saja buat berinvestasi, banyak seperti itu. Iya, Kasusnya tidak banyak seperti untuk itu. dihuni. Itu satu faktor. Ya, kedua benar tadi karena ya tidak ada akses ya kan segala macam. Tapi memang kalau yang banyak yang kosong itu kemarin masalah COVID itu banyak sekali, jadi nggak mampu membayar cicilan seperti itu. Iya, Waktu iya. itu kan ya kita Macet bicara waktu tahun 2020 sampai 2022 itu yang banyak seperti itu ya kan ya. Tapi kami ya sebagai di DPR harus mendorong. Jadi kita coba pertama anggaran LPPP-nya itu berapa sih seperti itu harus kita maksimalkan ya kan anggaran. Terus tadi itu dari pengembang juga gitu kita awasi. Tadi yang tadi saya sampaikan hunian berimbang juga membantu. Terus juga buat pengembang-pengembang yang lainnya ayo kita dorong supaya waktu membangun rumah itu tadi, membangun kawasan itu juga harus siap dengan fasilitasnya ya kan. Saya rasa jauh itu nggak masalah asal ada aksesnya yang baik seperti itu. Saya waktu kecil Pak, rumah saya itu jauh di Bekasi Utara, Taman Wisma Asri ya kan ya. Rumah itu jauh ya. Orang tua saya kerjanya di Salemba. Oh. Zaman itu ya tahun 87-an lah. Bayangin di Bekasi Utara dekat Babelan ya rumah. Tapi karena aksesnya bagus ya bisa ditempuh hanya 45 menit. Sekarang malah lebih 1 jam karena jalanan macet, dulu kan tidak macet seperti iya. itu. Karena aksesnya seperti itu. Dan juga kawasannya berkembang. Ada sarana olahraga, ada sarana pendidikan, sarana ibadah. Itu nggak ada masalah begitu kan. Kita kan yang jauh hanya orang tuanya. Ya kan untuk bekerja, tapi anaknya Iya. ibunya Makanya tetap di sekolah dekat harus seperti di itu. situ. Seperti itu. Pasar, ya kan? Seperti itu. Itu sebenarnya seperti itu. Ya, itu kan kalau developernya memang benar ya. Kalau developer nakal, maksudnya begini, dari aspek regulasi perlu nggak kita revisi agar pengawasannya nanti lebih ketat gitu loh Pak? Sebenarnya gini, memang dulu itu kan ada peraturannya masalah kawasan itu minimal berapa. Iya. Berapa hektar, berapa rumah. Nah itu kalau pengembang-pengembang kecil mending digabung seperti itu ya kan, digabung. Tapi memang nggak gampang. Kayak saya nih tinggal sekarang di Bekasi, Itu kalau di Kota Bekasi untuk FLPP ini nggak mungkin Nggak mungkin. ada, Tanahnya nggak mungkin juga ada, nggak mungkin karena tanahnya Iya. mahal seperti itu. Akhirnya bikinlah klaster-klaster seperti itu. Itu juga menolong juga buat memenuhi backlognya. Terus juga kita tahu di perkotaan di Jakarta gitu ya nggak mungkin juga. Tapi akhirnya kan hunian vertikal. Iya, Tapi itu untuk mengurangi juga tadi backlognya seperti itu. Saya rasa gini, sebenarnya Gen Z ataupun yang lain karena belum terbiasa saja tinggal di vertikal ya kan ya. Tapi kalau sudah terbiasa, buktinya ya dulu ya kita tahu Kalibata City itu. Iya. Sampai sekarang kawasannya ya kan ya, karena harganya terjangkau seperti itu dengan banyak fasilitas-fasilitas bantuan. Karena sebenarnya sepi itu karena kawasannya kan gini, kalau hunian itu kurang dari 50% pasti sepi. Tapi kalau huniannya lebih dari 50%, wah pasti akan tumbuh Iya. terus seperti Ya itu. nanti bikin aja spesialis hunian untuk orang introvert. Betul. Dia nggak suka keramaian gitu. Iya. Karena kan sebenarnya membangun rumah itu kan membangun kawasan ya Pak ya. Betul. Membangun apa ya, sebuah ekosistem juga. Kalau mungkin kalau di Jakarta atau di kota-kota itu kan super blok ya Pak ya. Betul. Jadi di situ hunian vertikal, di situ perkantoran ya kan, kawasan komersil dan sebagainya. Kalau misalnya memindahkan itu ke
ke kawasan rumah subsidi, kan pasti juga bicara aspek ekonominya, Pak. Betul. Aspek bisnisnya juga. Nah, perlu nggak pemerintah intervensi di situ? Biar ada ekonomi yang berkembang juga di situ. Ya sebenarnya kita bikin apa namanya fasilitas supaya orang mau tinggal di situ, ya kan ya. Tinggal dulu ya? Tinggal. Kita tuh pinginnya jadi pemerintah dan kami juga itu ingin daya tempuh dari tempat bekerja, ya kan itu dekat dengan hunian. Nah caranya seperti apa kan di perkotaan seperti itu. Nah kita juga kemarin sudah cek beberapa tempat, makanya program pemerintah Kementerian PKP ini bagus, mau bikin kerjasama dengan tanah-tanah kereta api, dia bikin super blok di tanah-tanah kereta api. Jadi kan nggak terlalu jauh. Nah dengan fasilitas pabriknya nggak terlalu jauh, jadi biaya transportasi murah. Akhirnya biaya transportasi murah bisa nyicil dan mau tinggal di situ seperti itu. Sudah ada contohnya. Kalau di Bekasi udah ada dekat stasiun Bekasi. Harapannya seperti itu di Cibitung juga ada, bahkan di Cibitung dibuka stasiun di Cibitung, ada perumahannya juga seperti itu. Asetnya KAI ini banyak ya tanahnya. Harapannya seperti itu. Memang ini juga harus bersinergi nanti antara Kementerian PKP dengan kementerian yang lain supaya itu bisa terwujud. Jadi jangan memindahkan, pasti kalau orang memindahkan dipaksa saya rasa nggak mau. Tapi kalau kita fasilitasi dulu, kita bangun dulu fasilitasnya, ekosistem terbangun, pasti orang akan mau seperti itu. Dan jangan lupa akses internet. Hari gini, apalagi buat Gen Z kayak gini kan. Nah, mau tinggal dimanapun yang penting wifi, internet, bener kan? Oke, baik, kita rehat dulu, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi.